Halo, guys, balik lagi nih di Argo Misteri. Malam ini, gue mau bawa kalian ke sebuah kisah yang lumayan bikin merinding. Ini cerita dari salah satu followers kita, sebut aja namanya Rina. Rina ini, dia anak rantau yang baru banget pindah ke Jakarta. Nah, si Rina ini akhirnya dapat satu unit apartemen yang harganya oke banget. Murah meriah, cuy. Tapi, ya gitu deh. Unitnya di lantai paling atas dan lumayan pojokan. Nomor 404. Awalnya, Rina happy banget, kan? Udah beres pindahan, tinggal beberes dikit. Tapi, malam pertamanya di sana, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Bukan suara, tok-tok, atau hantu gentayangan yang muncul tiba-tiba. Keanehannya itu, bau. Setiap jam 12 pagi malam lewat, unit 404 ini selalu kecium bau aneh. Kayak bau besi campur bunga melati yang layu. Aneh banget, kan? Rina pikir, mungkin tetangga masak atau ada saluran air yang bocor. Biasalah, apartemen tua. Tapi, bau itu selalu muncul tepat di jam yang sama dan selalu datang dari balik pintu unitnya sendiri. Rina mulai panik. Akhirnya, dia spill ke tetangga sebelahnya. Nanya-nanya, "Pak Bu, kok di sini ada bau aneh ya tiap tengah malam?" Dan respon si tetangga ini yang bikin Rina makin merinding. Perlahan dan intens, tetangga itu cuma bilang, "Oh, kamu unit 404 ya? Nggak usah dipikirin. Itu bau penghuni lama." Waduh, bau penghuni lama? Emangnya penghuni lama itu siapa? Rina mulai iseng browsing berita lama di internet. Dan benar aja, dia nemuin satu artikel berita 3 tahun lalu tentang apartemen itu. Unit 404 ini, 3 tahun lalu, pernah jadi tempat kejadian kasus pembunuhan yang gak terpecahkan. Korbannya seorang cewek muda, katanya sih dibunuh karena motif asmara. Dan tahu nggak, guys, korban itu ditemuin dalam kondisi yang mengenaskan. Darahnya menggenang di lantai, dan dia lagi pegang setangkai bunga melati. Bau besi, darah, dan bau melati, bunga yang layu. Persis kayak bau yang selalu kecium Rina. Rina langsung gak tenang. Dia gak berani tidur. Dia tidur sambil nyalain lampu, headset nyala kenceng. Sampai suatu malam, pas jam 12 pagi lewat, bau itu datang lagi. Tapi kali ini, gak cuma bau. Rina dengar suara napas berat yang samar-samar. Dia yakin, itu bukan napas dia, dan sumbernya tepat di balik dinding kamar tidurnya. Dia memutuskan untuk pindah besoknya. Tapi, dia nggak bisa nahan rasa penasarannya. Sebelum tidur, dia ambil handphonenya dan iseng merekam audio di dekat dinding. Pagi-pagi, Rina langsung check out dan pindah ke kosan lain. Setelah beberapa hari tenang, dia akhirnya memberanikan diri dengerin rekaman audio yang dia ambil di unit 404. Dan dia dengar, jelas banget, di tengah suara napas berat itu, ada satu suara yang menonjol. Bukan teriakan atau rintihan minta tolong. Itu adalah suara goresan benda tajam yang pelan, seperti mengukir sesuatu di dinding. Rina langsung cari tahu siapa pemilik apartemen unit 404 yang sekarang dia tempati itu. Ternyata, dia nyewa langsung dari suami korban pembunuhan 3 tahun lalu. Dan di bagian akhir rekaman itu, di tengah goresan dan napas berat, Rina dengar suara lirih seorang pria. Suara aktor pria lirih dan serak, "Aku menyesal. Aku harus membersihkan ini lagi." Guys, Rina langsung sadar. Bau besi dan melati itu bukan hantu, tapi itu adalah suami korban yang ternyata pelaku pembunuhan itu sendiri. Dia nggak pernah benar-benar pindah. Si pemilik unit itu masih suka menyelinap masuk ke unit 404 di tengah malam. Mungkin dia punya kunci cadangan dan menggaruk-garuk dinding atau lantai tempat istrinya dibunuh. Mungkin karena rasa bersalah, dia membersihkan apa yang dia anggap masih kotor. Bau penghuni lama itu ternyata adalah bau darah yang berusaha ditutupi dengan bau melati. So, begitulah kisah Rina. Guys, kadang yang horor itu bukan arwah, tapi manusia itu sendiri. Di mana? Udah merinding? Coba deh komen di bawah, menurut kalian, kenapa si suami itu masih sering balik ke unit itu? Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita-cerita seram lain. Sampai jumpa di malam-malam mencekam berikutnya. B.